Hai semua. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas kasus yang lagi viral nih di X. Sebelum itu kita mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, aku Maris. Aku Lasya. Aku Naya. Aku Dava. Aku Sekar. Dan aku Bia. Nah, sebelumnya nih teman-teman, kalian sudah pada tahu nggak sih kasus yang lagi viral di X yang tentang mahasiswa itu membagikan chatnya dengan ayahnya. Nah, ceritanya nih teman-teman, ada seorang anak muda nih mahasiswa, dia membagikan chat dengan ayahnya. Nah, bahwasannya ayahnya tuh kayak minta-minta uang terus ke anaknya. Terus setelah ditelusuri sama anaknya nih, ternyata uangnya itu digunakan untuk judi dan juga untuk selingkuh. Menarik. Mungkin bisa kita bedah mungkin ya. Wah, pas pertama kali aku denger tentang berita yang viral di X, kayak beberapa minggu lalu nggak sih itu terkenalnya. Aku pas baca chat ayahnya tuh kayak, wah parah nggak sih ayahnya? Kayak dia bilang 2 juta sekarang. Dan itu membuat aku keinget sama teori Joseph DeVito. Dia tuh bahas tentang teori komunikasi interpersonal. Itu tuh dia cerita, dia ngejelasin ada unsur-unsur penting dalam komunikasi yang sehat, apalagi dalam keluarga. Itu harus ada unsur kesetaraan, unsur empati, ada unsur dukungan, sifat positif. Dan kalau kita baca dari kasus ini, itu mencerminkan kalau keluarga ini tuh nggak melaksanakan unsur-unsur positif ini, unsur-unsur penting dalam satu keluarga ini. Dan itu membuat anaknya merasa tertekan. Padahal bisa aja kalau mereka ngomongin banyak baik, mereka ngomongin secara positif, bisa aja dibenerin. Dari cara ayahnya ngomong juga kelihatan kalau menurut aku ya, kayak ayah tuh dominan banget gak sih? Dia bukan kasar juga nih. Dia bukannya minta kayak boleh minta tolong nggak ya, tapi dia maksa kayak 2 juta sekarang. Dan apalagi alasannya ya, aduh alasannya parah banget ya sih. Buat judi. Kayak wah itu parah banget. Dan ya mau gimana lagi, udah nggak bisa dibenerin karena komunikasi udah toxic. Dan itu bisa berdampak panjang ke hubungan mereka ke depannya ya Bia. Berdasarkan teori Fritz Heider, teori atribusi, kita tuh sebenarnya pengen tahu mengapa orang lain tuh berperilaku seperti itu. Nah, di kasus ayah dan anak ini, si ayah mungkin merasa wajar untuk minta uang ke anaknya karena merasa statusnya sebagai orang tua gitu. Dan si anaknya pun akhirnya ngasih uangnya ke ayahnya. Itu mungkin juga kenapa anaknya akhirnya mau ngasih uang ke ayahnya. Itu antara karena nggak tega atau mungkin karena tertekan dari isi chatnya itu tadi, merasa diancam gitu. Berarti jatuhnya lebih ke manipulasi emosional nggak sih? Manipulasi secara emosional gitu. Karena sebenarnya tuh kasus ini bisa dijelaskan dengan teorinya Dean C. Burnland gitu, dimana beliau ini, si Burnland ini menekankan bahwa komunikasi itu bukan sekedar apa ya, kayak kamu ngomong aku dengerin, aku ngomong kamu dengerin gitu. Jadi nggak sesimpel pesan bolak-balik lah. Jadi komunikasi itu sebenarnya didasari oleh dengan adanya konteks gitu, dengan adanya background emosional. Jadi kayak lebih ke memperhatikan background latar belakang yang ada gitu. Jadi Burnland pun juga menekankan bahwa komunikasi itu tuh nggak ada yang netral. Jadi mau bagaimanapun komunikasi itu pasti ada yang dominan, ada yang enggak gitu. Karena pesan itu didasari oleh konteksnya which is emosional, ada juga budaya dan juga relasi kekuasaan. Nah, contoh dari konteks relasi kekuasaan ini bisa dilihat dari chatnya yang bapaknya tuh nge-statement kalau aku nih bapak loh, kamu harus nurut. Nah, dari situ tuh udah bisa kelihatan bahwa bapak ini melakukan apa ya, kan anaknya jadi ngerasa guilty kan, kayak aduh iya nih aku anak gitu, iya manipulasi emosional gitu. Nah, sebenarnya itu bisa jadi salah satu contoh konteks kekuasaan, Relasi kekuasaan. Betul. Nah, di teksnya juga itu tuh kelihatan banget bapak ini dominan banget karena dengan dia tidak menanyakan keadaan, langsung minta kayak pokoknya iya pokoknya aku butuh 2 juta gitu sekarang juga. Nah, itu menandakan bahwa ya bapak ini lebih dominan. Nah, gimana ya, anaknya ini jadi merasa dieksploitasi. Kenapa? Karena di chatnya cuma pas butuh doang kan, gitu dieksploitasi karena ya pada dasarnya juga anak tuh tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi atau memberi uang kepada orang tua gitu. Dalam konteks ini bapaknya gitu. Nah, lebih-lebih lagi pas tahu ternyata uangnya tuh dipakai untuk hal-hal yang enggak gitu kan, hal-hal yang tidak baik gitu ya, merasa dihianati dong. Tuh. Nah, sebenarnya kalau dari segi psikologisnya ya, kita semua itu sebagai manusia kan pasti memiliki trauma masa lalu lah ya gitu, kayak luka masa lalu. Nah, jadi
sebenarnya kalau dilihat pasti secara tidak sadar ya, ayah dan anaknya ini memasuki proses komunikasi dengan membawa koper yang isinya tuh luka-luka masa lalu gitu. Jadi itulah yang menyebabkan adanya kesenjangan yang cukup besar. Jadi ayahnya niatnya ngomongnya kayak gimana, tapi anaknya nge-receive-nya juga kayak gimana gitu. Jadi ya sama-sama belum ngerti lah backgroundnya kayak gimana, tapi tetap aja ya nggak membenarkan apapun yang bapaknya lakukan gitu sih. Jadi bukan cuma soal etiketnya ya, tapi juga karena emosi jadi ke bawah arus. Nah, kalau dari aku sendiri, aku tuh pakai teori pertukaran sosial dari Thibault and Kelly. Jadi teori itu bilang kalau orang itu akan bertahan dalam suatu hubungan kalau misalkan manfaatnya didapat lebih besar daripada kerugiannya. Kalau dari kasus ini kan, anaknya kan yang terus dirugikan. Nah, jadi kayak karena dia dihianati oleh ayahnya gitu, terus secara materi juga dia diminta duit terus sama ayahnya, terus secara psikologis dia itu terbebani gitu kan, ini bukan tanggung jawabnya dia kan kalau untuk membiayai. Terus sementara itu uang yang diambil ayahnya, yang ayahnya minta itu ternyata dipakai untuk hal buruk gitu, untuk judi dan juga biayai yang selingkuhannya gitu kan, jadi kan nggak ada timbal balik yang sehat. Oh, hubungan kayak gini tuh ternyata nggak sehat gak sih? Karena kayak kesannya tuh jadi cuma satu orang doang yang jadi korban gitu. Tapi ya, aku tuh pernah baca di buku salah satu jurnal gitu ya. Kayak menurut teori komunikasi keluarga itu dari McClone sama Cave itu, keluarga itu bisa punya dua pola. Ada conversation orientation, sama satunya lagi tuh ada namanya tuh conformity orientation. Nah, kalau misalnya yang kayak conversation orientation itu dia tuh kayak lebih mengumumkan pendapat sama berbagi ide. Jadi kayak keluarganya itu berbagi dua arah gitu, berdialog gitu. Dan juga aku lihat dari isi chatnya tuh kayak mereka berdua itu nggak pernah komunikasi kesannya itu kan. Terus ya ada namanya kayak confirmation orientation. Dia itu ada kayak sejauh mana kekeluargaan itu menekankan nilai. Nah, dari aku baca tuh kayaknya tuh si bapak itu juga nggak pernah mendengarkan perasaan anaknya. Jadi kesannya kayak bapaknya selalu menuntut terus, anaknya tuh nggak pernah kayak ditanyain kayak, oh kamu gimana hari-hari kamu, kayak gitu aku sih. Nah, ngomong tentang komunikasi secara tertutup, nah yang tadi udah disampaikan sama Maris tuh aku jadi keinget sama satu teori yang pernah aku baca di buku. Jadi aku pernah baca tentang teori itu ada namanya agenda tersembunyi. Nah, agenda tersembunyi itu ketika kita berusaha mengkomunikasikan sesuatu ke seseorang, tapi makna yang pengen kita sampaikan tuh gak tersampaikan secara eksplisit gitu loh. Jadi kayak ada makna yang tersirat gitu. Nah, misal kayak si bapak ini kan dia minta duit, tapi anaknya kan gak tahu gitu loh. Maksudnya buat apa, terus mau dibawa kemana duitnya. Tiba-tiba minta 2 juta doang. Nah, tapi ternyata di balik layar itu, maksud dari bapak itu adalah dia tuh pengen buat judol, terus pengen biayain selingkuhannya gitu. Dan jatuhnya kan kasihan anaknya juga gitu, karena akan terbebani jadinya kan, karena merasa dirugikan. Dan jatuhnya kalau komunikasinya seperti ini itu bukan tipikal yang komunikasi secara personal gitu loh, tapi lebih ke komunikasi ya karena emang ada butuhnya aja, dalam tanda kutip ya minta duit itu. Nah, jadi dari seluruh teori yang pernah kita bahas satu-satu tadi, kita bisa simpulin gak sih kalau kasus yang viral di X ini tuh menggambarkan atau kita bisa melihat kalau komunikasi keluarga mereka sangat-sangat gak sehat. Ayahnya ini nunjukin ada relasi kuasa, dia sebagai ayah tuh malah bisa nyuruh-nyuruh, dia dominating. Dan bahkan ayahnya ini memanipulasi. Ini membuat anaknya tuh gak merasa aman, gak merasa bahagia di keluarga dia sendiri. Padahal harusnya kan anak itu bisa dapat timbal balik yang sesuai dari ayahnya juga. Nah, kan kita calon-calon eksikom ya. Kita harus tahu kalau komunikasi ini bukan cuma jadi bisa alat pendukung, tapi juga jadi bisa alat penindasan. Nah, kalau menurut kalian bagaimana?